Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Mahrini Kartikasari, NIM G1D017033. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Masalah Heteroskedastisitas menggunakan Weighted Least Square dalam Analisis Regresi Data Panel. Jadi, latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode dalam statistika untuk menentukan sebab akibat atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di sini saya menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel itu sendiri adalah analisis regresi yang menggunakan data panel, di mana data panel itu sendiri menggunakan data cross-section dan data time series. Karena data panel adalah gabungan antara data time series dan data cross-section, maka tentunya observasinya akan lebih banyak dibanding data time series atau data cross-sectionnya saja. Akibatnya, ketika kita menggabungkannya menjadi full data, guna membuat regresi, maka hasilnya akan cenderung lebih baik dibanding regresi yang hanya menggunakan time series atau cross-section saja. Jadi, asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi yang pertama, normalitas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Di sini saya fokusnya terhadap pelanggaran homoskedastisitas, yaitu heteroskedastisitas, di mana pengertian homoskedastisitas itu sendiri yaitu kondisi di mana varian dari residualnya sama, sedangkan sebaliknya heteroskedastisitas itu yaitu varian dari residualnya tidak sama. Karena masalah heteroskedastisitas ini dapat mengganggu model regresi, jadi di sini saya mengatasinya dengan cara menggunakan metode weighted least square. Nah, metode weighted least square ini berfungsi untuk memberikan pembobot analisis regresi. Nah, pembobotnya ini merupakan inverse dari matrik diagonal yang elemen-elemennya itu adalah varian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana cara mengatasi heteroskedastisitas dalam analisis regresi menggunakan metode weighted least square. Dan yang kedua, bagaimana hasil estimasi menggunakan metode weighted least square pada kasus heteroskedastisitas pada data panel. Tujuan penelitian yang pertama, mengkaji penggunaan metode weighted least square dalam mengatasi heteroskedastisitas dalam analisis regresi. Yang kedua, mengkaji hasil estimasi menggunakan metode weighted least square pada kasus heteroskedastisitas. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, sebagai pengembangan dalam pengetahuan analisis regresi, khususnya itu untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Dan yang kedua itu sebagai masukan kepada pembaca metode alternatif untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode weighted least square. Bentuk umum dari analisis regresi bisa kita lihat di slide. Nah, di mana ya satunya itu merupakan variabel terikat, beta 0, beta 1 dan seterusnya itu merupakan merupakan parameter, x1, x2 dan seterusnya itu merupakan variabel bebas. Nah, sedangkan epsilon i merupakan galat atau error dan n merupakan banyaknya data. Nah, di sini juga ada asumsi analisis regresi. Yang pertama itu normalitas, di mana residual berdistribusi normal, homoskedastisitas di mana varian dari residualnya sama, autokorelasi di mana tidak ada hubungan residual dari variabel bebas, dan multikolinearitas, tidak ada hubungan dari variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya. Nah, ada 3 model regresi data panel. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM dengan persamaan seperti berikut, dan Fixed Effect Model atau FEM dengan persamaan seperti berikut, dan Random Effect Model atau REM dengan persamaan seperti berikut. Ada 2 cara pengujian heteroskedastisitas. Yang pertama itu dengan metode grafik. Nah, metode grafik ini dilakukan dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang ada dalam grafik. Nah, yang kedua itu dengan metode Gleitzer. Ini dilakukan dengan cara meregresi semua variabel independen dengan nilai mutlak errornya. Selanjutnya kita bisa lihat
estimasi dari OLS dan WLS. Nah, sekilas terlihat sama, tapi kita perhatikan di estimasi WLS-nya, di sana ada W inverse. Nah, di mana W inverse ini merupakan pebobot yang berfungsi untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas itu sendiri. Nah, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, sumber data. Ini data yang diperoleh ini dari www.idx.co.id. Data ini berkaitan dengan data ekonomi dari 19 perusahaan yang diambil dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, yang terdiri dari data PER atau data Price Earning Ratio. Nah, terus data kepemilikan manajerial, data ukuran perusahaan, dan data kepemilikan institusional. Selanjutnya, alat penelitiannya software statistika Microsoft Excel 2010 dan R303. Selanjutnya, variabel penelitiannya yaitu variabel dependent Y dan variabel independent X, yaitu untuk variabel dependent Y-nya itu price earning ratio atau PER, dan selanjutnya variabel X-nya itu ada X1, X2, dan X3, di mana X1-nya itu kepemilikan manajerial, X2-nya itu data ukuran perusahaan, dan X3-nya itu data kepemilikan institusional. Nah, selanjutnya alur pengolahan data. Nah, ini bisa kita lihat lebih lengkapnya di slide. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal penelitian saya. Semoga proposal penelitian saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kurang dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.